Ini kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami kepada kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam. Pada pagi hari ini kita belajar kepada firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal 10 ayat 42 sampai ayat 52. Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayat 52. Kita baca saling bersaut-sautan. Saya baca ayat yang genap. Saya minta nanti jemaat membaca ayat yang ganjil. Dan ayat 52 kita baca bersama-sama. Dengan perikop, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu ia meninggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ayat 52 bersama-sama. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Kristus Yesus, saya kira perikop ini sudah sering didengar, sudah sering disampaikan oleh para pengkhotbah tentang Yesus menyembuhkan Bartimeus. Selamat datang Bapak. Pada pagi hari ini, saya ingin mengungkapkan tentang sifat yang dialami oleh Bartimeus dalam menghadapi pertemuannya dengan Yesus. Di sini dikatakan bahwa Bartimeus itu adalah buta, lalu miskin, hidupnya sendiri,
Kemudian dia hidup dari belas kasihan orang lain. Bahkan Bartimius, kalau kita baca di dalam Injil, keempat Injil, hanya Markus yang menuliskan tentang nama Bartimius. Ketiga Injil lainnya tidak, baik Injil Matius, baik Injil Lukas maupun Injil Yohanes tidak ada. Nah, di sini apa yang menjadi satu latar belakang yang memberikan kepada Bartimius sehingga membuat dia mengalami apa yang dinamakan kebebasan, kelepasan, penglihatan atas kebutaannya itu. Di sini dikatakan bahwa Bartimius bukanlah tipe orang yang malas kalau saya amati. Kemudian dia adalah seorang pribadi yang berkemauan keras. Dan dia adalah pribadi yang senantiasa mau melakukan apa yang ingin dia lakukan pada saat mengalami pertemuan dengan Yesus. Nah, justru Bartimius adalah tipe orang yang berkemauan keras dan berkeyakinan bahwa suatu saat ia akan terbebas dari penderitaannya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah keyakinan Bartimius itu berlebihan? Tidak. Secara kasat mata mustahil bagi Bartimius untuk terpenuhi harapannya itu. Tetapi semua keraguan-raguannya pada saat itu pupus ketika Yesus melintasi kota Yeriko dalam perjalanannya menuju ke Yerusalem. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu sekalian di dalam ayat yang ke-46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong. Di situ ada seorang yang bernama Bartimius. Nah, saya mau menjelaskan sedikit tentang Yeriko pada zaman Yesus itu. Itu terletak sekitar 5 mil dari sebelah barat Sungai Yordan. Dan 15 mil di sebelah timur laut Yerusalem. Matius dan Markus menyatakan bahwa mujizat yang terjadi pada Bartimius itu ketika Yesus keluar dari Yeriko. Sedangkan Lukas mengisahkannya sebagai yang terjadi waktu Yesus hampir tiba di Yeriko. Kalau kita lihat dalam Lukas 18 ayat yang ke-35. Mungkin permasalahan yang paling masuk akal ialah bahwa penyembuhan ini terjadi pada saat Yesus
memanggil di Yeriko yang notabene itu adalah dari Yeriko lama masuk ke dalam Yeriko yang baru. Ini ceritanya dulu. Nah, sekarang yang kita lihat di dalam Markus 10 ayat 47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Kalau saya baca makna daripada Yesus anak Daud, berarti bahwa Bartimeus telah mengerti, telah memahami bahwa Yesus itu adalah Mesias. Karena kita ketahui bahwa anak Daud itu adalah merupakan satu ungkapan ya tentang Mesias. Ya. Nah, oleh karena itu ketika Bartimeus berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Di sini mengamalkan bahwa ada ungkapan doa yang memang sering dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada saat mereka mengalami pergumulan, permasalahan, persoalan. Kalau saya pelajari dari ayat 47 ini ada hubungannya dengan Mazmur pasal 4 ayat yang kedua. Mazmur pasal 4 ayat yang kedua. Coba kita lihat Mazmur pasal 4 ayat yang kedua. Mazmur 4. "Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku." Ini merupakan satu rumusan doa yang diungkapkan oleh pemazmur Daud ketika dia mengalami masalah, pergumulan dalam kehidupannya, ketika dia menjadi seorang raja. Nah, kemudian yang kita lihat lagi dalam Mazmur pasal 6 ayat yang ketiga. Mazmur pasal 6 ayat yang ketiga. Mazmur pasal 6 ayat yang ketiga. "Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku teras merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulangku gemetar." Kasihanilah aku Tuhan. Kasihanilah aku Tuhan. Ini juga merupakan formulasi daripada doa yang disampaikan oleh pemazmur Daud. Nah, kemudian yang terakhir yang kita lihat dalam Mazmur pasal 9 ayat yang ke-14.
Mazmur pasal 9 ayat yang ke-14. Di sini dikatakan bahwa Mazmur pasal 9 ayat yang ke-14. Ya. Kasihanilah aku ya Tuhan. Jadi ini merupakan rumusan doa yang sering dilakukan oleh orang-orang Israel ketika mereka bergumul atas masalahnya, bergumul atas persoalannya kepada Tuhan. Nah, inilah yang dipakai oleh Bartimius ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Di sini kasihan bukan karena dia mengemis, bukan dilihat dari sudut pandang dia mengemis dalam konsep kebutuhan akan materi, bukan itu. Tapi di sini mengungkapkan tentang kebutuhan dia untuk apa? Untuk mengalami pertolongan daripada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kemudian banyak orang menegurnya. Sudah pasti Bartimius bukanlah pribadi yang masuk dalam golongan di dalam rumah ibadat. Dia berada di luar. Dalam setiap kebaktian-kebaktian daripada orang-orang Yahudi di bait Allah, pasti yang namanya Bartimius tidak berada di dalam ruang ibadah, tapi dia berada di luar. Karena dia orang miskin, karena dia orang apa? Buta, orang yang tidak masuk hitungan. Tapi dia terus dia terus berseru. Dia terus menyampaikan ungkapan isi hatinya kepada Tuhan. Dia berseru, dia berdoa. Inilah sifat yang paling utama yang perlu kita dapatkan dari Bartimius. Ia berseru, seruannya itu tidak berubah. Seruannya itu tetap, ya Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku. Ya Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku. Ungkapan-ungkapan ini tentu didengar oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, di sekitar daripada Yesus pada masa itu. Makanya orang-orang itu menegur. Supaya apa? Supaya dia diam. Tapi apakah dia diam? Dia tidak diam. Dia terus konsekuen. Dia terus ingin mendapat pertolongan dari Tuhan. Dia terus berseru. Ini sifat yang saya sukai daripada teks ini. Dia berseru. Berseru, ya Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku. Dan seruannya itu tidak berubah. Yang kita baca di dalam ayat 48, banyak orang menegurnya supaya diam. Namun
apa? Semakin keras ia berseru, semakin keras ia berseru. Kemudian lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Saudara mau dipanggil oleh Yesus. Hal yang kedua, yang pertama tadi berseru, hal yang kedua adalah komitmen. Komitmen kita di dalam berdoa kepada Tuhan. Komitmen kita dalam kerinduan untuk melayani Dia. Dalam kerinduan untuk melakukan apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu di sini berbicara tentang apa? Bangkitkanlah semangatmu. Bersukacitalah, engkau mendapat porsi, mendapatkan kesempatan yang terbaik, mendapatkan kesempatan yang terbaik untuk bertemu dengan Yesus. Yesus memanggil dia. Yesus melakukan sesuatu yang terbaik buat Bartimeus. Demikian juga dengan kita. Kalau kita membutuhkan panggilan Yesus dalam kehidupan kita, harus ada kerinduan untuk kita berseru, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan juga dalam menghadapi tantangan-tantangan. Saya merenungkan ini, orang yang buta hati, orang yang buta secara jasmani. Orang yang buta secara jasmani, tapi bisa mendengar tentang Yesus. Bisa berkata-kata tentang Yesus. Bisa mengungkapkan tentang siapa Yesus itu. Itu orang yang buta. Nah, sekarang bagaimana dengan kita yang ada di tempat ini? Apakah kita buta melihat tentang Yesus? Apakah ada di dalam hati untuk komitmen di dalam melakukan pelayanan, di dalam berjemaat, di dalam menerima pengajaran-pengajaran. Yang penting adalah bagaimana komitmen itu kita terima. Bagaimana komitmen itu kita jalankan, kita selesaikan. Bagaimana komitmen itu boleh mendapatkan kemenangan di dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan lalu
Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau. Ia memanggil engkau. Sedikit kalau kalau dari bahasa aslinya itu paling bagus. Ponesate. Ponesate itu memanggil dengan kuasa. Yesus memanggil Bartimeus dengan penuh kuasa yang ada di dalam dirinya. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kita lihat di dalam ayat yang ke-50. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Lalu ia menanggalkan apa jubahnya? Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ini ada kalimat yang perlu saya jelaskan. Pengertian jubah yang dimaksud ini adalah sebagai pakaian resmi dari pemerintahan, ya, dari para imam-imam yang diberikan kepada para pengemis untuk mereka bisa masuk, untuk mereka bisa menjadi pengemis resmi. Ya. Itu mereka pakai jubah. Kalau jubah ini tidak ada, mereka tidak boleh menjadi pengemis resmi di sekitar bait Allah. Tapi kita melihat apa yang paling berharga dari Bartimeus ini adalah jubahnya. Jubah itu dia tinggalkan. Jubah itu dia lemparkan. Dia berdiri. Dia pergi kepada Yesus. Sifat daripada Bartimeus yang mau meninggalkan apa yang menjadi, ya, boleh dikatakan sesuatu yang berharga di dalam dirinya. Sesuatu yang berharga di dalam konteks untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhannya. Dia tinggalkan itu. Yang paling berharga bagi dia itu adalah sebuah jubah. Nah, bagaimana dengan kita? Apa yang paling berharga dalam hidup kita? Bisakah kita tinggalkan itu? Bisakah kita singkirkan itu untuk mengutamakan Yesus? Bartimeus meninggalkan dia punya jubah. Dia berdiri dan dia datang kepada Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Apa yang kau kehendaki yang aku perbuat bagimu? Itu pertanyaan Yesus kepada siapa? Bartimeus. Di sini dikatakan bahwa Rabuni, supaya aku dapat melihat. Di sini
pakai kata rabuni itu dari bahasa Aramik. Rabuni. Ini berbicara tentang master. Atau boleh dipanggil sebagai guru. Tapi guru yang berkuasa. Guru yang penuh dengan dedikasi. Guru yang berkuasa. Nah, supaya aku dapat melihat, ayat 52 kata Yesus kepadanya, pergilah. Bartimius ini minta kesembuhan tapi disuruh pergi. Kira-kira dalam bayangan kita, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda minta didoakan, ya, kalau Anda minta didoakan lalu disuruh pergi untuk disuruh pergi begitu, kira-kira apa yang ada dalam pikiran Anda? Tapi di sini dikatakan bahwa lalu kata Yesus kepadanya, pergilah. Apa? Lanjutkan. Amin. Sudah didoakan Yesus? Sudah didoakan? Sudah dipegang-pegang? Jadi artinya apa? Imanmu yang menyelamatkan engkau. Imanmu yang menyembuhkan engkau. Imanmu yang mencelikkan engkau. Berapa banyak kasus yang kita baca di dalam kitab Injil. Bagaimana cara Yesus menyembuhkan orang-orang yang mengalami sakit penyakit. Tapi dia hanya berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu sekalian, dalam kita melihat kasus daripada Bartimius ini, memberikan pembelajaran kepada kita bahwa sifat yang penting yang perlu kita pelajari dari Bartimius ini adalah yang pertama, ia berani menyampaikan ungkapan daripada apa yang menjadi keperluan kebutuhannya untuk bertemu dengan Yesus. Dia berseru. Dia berani melakukan pengakuan siapa Yesus itu. Yang ketiga, berani menghadapi tantangan. Dan yang keempat, dia adalah seorang pribadi yang bekerja keras untuk mendapatkan pemulihan atas apa yang terjadi dalam kehidupannya. Itu yang perlu menjadi renungan kita pada siang hari ini. Yesus telah melakukan sesuatu yang terbaik bagi diri Bartimius. Dan saya juga percaya Yesus pun dapat melakukan apa yang dialami oleh Bartimius kepada kita sebagai
pribadi-pribadi yang sudah percaya kepada Dia, yang sudah menjadi murid Kristus. Saya kemarin ada pertanyaan ketika ada diskusi pada hari Sabtu kemarin dengan teman-teman. Apakah semua jemaat itu sudah menjadi murid? Apakah murid itu perlu sekolah apa tidak? Tapi saya mau katakan, konsep yang Tuhan Yesus inginkan dalam kehidupan kita adalah menjadi jemaat, menjadi murid, dan juga menjadi jemaat yang berkenan di hadapan Dia. Makanya tadi saya tanya kepada ibu di sini, ibu bilang, Pak, jemaat kita sedikit. Bukan masalah banyak sedikitnya, yang penting jemaat itu berkualitas. Jemaat itu harus menjadi murid. Bukan karena banyak sedikitnya. Banyak tapi tidak berkualitas, itu tidak diharapkan oleh Tuhan. Yang Tuhan harapkan adalah kita menjadi jemaat yang telah dimuridkan, yang berkualitas di dalam kehidupan sebagai warga negara kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita